ya? Itu Kayak ngagetin. ngagetin. Hai ya. Haya. Jadi kan saya sempat cerita di video 2 minggu lalu kalau misalkan saya itu ke Dubai jalur mandiri. Nah, kebetulan entah kenapa saya itu kan sekarang lagi kolaborasi kenceng banget. Salah satunya kan sama Kak Dinda. Ya, Dinda di sini. D-nya Dubai. Dirinya Dubai Nah, dengan Gusti Dandi. D-nya Dubai Dubai. juga. Nah, ternyata Dinda ini tuh masuk lewat agen yang saya bilang di 2 minggu ke belakang tuh Din kalau nanti saya bakal interview orang yang Dari agensi. ya Oke. kamunya didatangin sama Tuhan buat Iya, bener lagi ya. Mama lagi nyari gitu ya? Iya emang Oh, ada sih teman cowok cuman ada yang dari. sibuk lah gitu kan gak asik orangnya. Oke, gak asik parah lu. Saya tuh mau nanya sebelum masuk ke agen, Dinda itu tahu nggak sih kalau misalkan kerja ke Uni Emirat Arab bisa lewat jalur mandiri? Tahu nggak? Aku tahu sih. Mhm. Karena beberapa temanku emang ada yang jalur mandiri ya. Aha, aha, aha. Bukan berarti saya tidak mandiri ya. Memang rezekinya dari agensi gitu. Tapi kenapa lebih memilih agensi instead of mandiri? Karena Din, saya tuh memilih jalur mandiri karena pengen ngerasain perjuangannya. Oke. Tahu nggak sih kayak applying job is another job for me. Sebenarnya aku awal banget ke Dubai itu masih benar-benar buta yang nggak tahu sama sekali. Mm-mm, Entah itu jalur mandiri atau agensi. mm-mm. Jadi awalnya aku cuman kontak by email gitu sih. Ke agensi itu. Kontak by email yang aku temuin aja gitu kan. Oke. Dan mereka nge-follow up aku untuk melakukan walk-in interview yang mana kebetulan walk-in interviewnya di salah satu hotel tempat aku training dulu ya. Gusti lewat jalur mandiri itu merasakan perjuangannya susah segimananya gitu. Aku pun merasakan dari jalur agensi pun itu nggak mudah juga gitu kan. Aku yang nyari-nyari karena aku belum tahu sama sekali untuk jalur mandiri itu aku harus start dari mana gitu. Oke. Jadi saya recap dulu ya. Ya. Nah, kamu tuh kenapa lebih memilih agensi? Karena nggak tahu apply jalur mandiri itu kayak gimana. Akhirnya kamu cari-cari di internet. Ya. Agen mana yang oke buat bisa ngebantu kamu buat kerja di Uni Emirat Arab. Ya, contohnya. betul. Nah, berarti di agensi itu kamu tuh apakah belajar selama setahun atau misalkan bayar aja ke mereka, ada pelatihan lu atau kayak gimana? Kalau itu yang aku rasain mudahnya ke Middle East ya. Jadi kita nggak perlu untuk melakukan training yang beberapa bulan berkepanjangan gitu. Hanya menunggu prosesnya aja yang mungkin agak lama juga, sekitar 3 bulanan mungkin. 3 bulan sampai 5 bulanan itu proses semua selesai. Proses apa? Proses untuk agensi menangani dokumen-dokumen kita dan proses dari tahap-tahap siapa yang diterima gitu, resultnya lah dari pihak hotel tersebut. Oke, gitu. berarti misalkan nih saya mau lewat agensi, berarti saya kontak ke agensi, saya langsung bayar aja, gue mau ke Dubai, and then nanti kalau misalkan ada yang kosong, gue panggil kayak gitu bukan kamu? Iya begitu, betul. Gampang berarti ya? Gampang susah sih. Yang susahnya berarti masuk ke hotelnya, bayar ke agensinya mah gampang. Iya, untuk yang susahnya mungkin ya tetap kita harus dengan effort kita sendiri, mau gimana pun agensi itu bisa memprovide kita, bukan berarti kita bayar nih kita udah fix bisa masuk ke perusahaan tersebut gitu, company tersebut. Jadi tetap dengan step by stepnya yang interview nih kita bisa lolos gak nih gitu kan. Kalau udah lolos berarti ya udah agensi bisa menindaklanjuti proses tersebut gitu. Jadi tetap agensi itu mengikuti company. Berarti gitu. tuh si agensi ini tuh bakal ngontek kamu bulan depan ada vacancy di hotel ini gitu. Ya, kayak menyalurkan ini interview di sini, ada walk-in interview di sini kayak gitu. Depends. Ya depends kalau kita lolos, kita keterima, mereka akan menindaklanjuti prosesnya gitu. Kalau kita nggak bisa ya udah. Mungkin mereka akan share link di beberapa interview lainnya gitu, hotel lainnya. Terus kalau kayak gitu pada akhirnya kamu harus ada interview lagi, apa bedanya sama jalur mandiri? Kan jalur mandiri juga apply.
terus harus interview sama hotel tersebut sendiri. Bedanya apa menurut kamu sama jalur mandiri? Itu sih masih pertanyaan agak bingung sampai sekarang juga aku bingung ya, karena mungkin aku yang tadi aku bilang aku Nggak masih tahu. meraba-raba, nggak Heeh. tahu nih mau lewat apa ya gitu jalannya gini gini gini. Dan udah terlanjur untuk Oke. berada di agensi tersebut gitu, Oke. yang mana mereka cuman mengarahkan kita akan ada interview di sini, di sini, di sini gitu. Oke. Gitu. Worth it atau enggak? Kalau kita lebih memilih jalan agensi daripada mandiri. Kami itu nggak akan spill soal nominal, karena nanti diskusinya ke nominalnya instead of ke tujuannya, which is kerja di Uni Emirat Arab. Yeah. Cuman pertanyaan saya, dengan harga yang dibayarkan ke agensi tersebut, sementara kamu itu sekarang tahu kalau ke Uni Emirat Arab terutama Dubai bisa lewat jalur mandiri, contohnya saya, worth it atau enggak dengan harga yang dibayarkan? Menurutku depends on best salary yang kamu ditawarkan dari agensi dan company ya. Gimana tuh? Jadi kayak kamu compare aja gitu berapa biaya dari agensi yang harus diberikan gitu, yang harus dikeluarkan ya gitu. Dan berapa basic salary, dan kalau di hotel kan kita dapat service charge segala macam, dan benefits apa aja sih yang kita bakal dapetin gitu kan. Mungkin untuk aku yang berpengalaman baru pertama kalinya keluar dan itu jalannya di Middle East, menurutku worth it. Kalaupun kita harus bayar di awal ke agency, toh itu pun akan balik modal istilahnya ya. Kan tadi jawaban kamu it depends soal salary yang nanti didapatkan kan. Nah, tapi pas kamu udah diterima, kamu nggak ada hubungan lagi sama agensi itu, karena tugas mereka tuh beres, alas cuman menyalurkan aja. Gak ada hubungan lagi sih. Kamu bayar, terus nunggu, dan kalau misalkan ada vacancy, mereka bakal bilang kayak beli putus. Iya, kayak udah nggak ada hubungan lagi aja gitu. Oke. Kamu sama dia. Anyway, teman saya tuh ada yang masuk lewat jalan agensi juga, nggak secepat itu juga. Kamu nunggu berapa lama tadi tuh? Aku 3-5 bulan. Lumayan loh. Itu lumayan lah lama. Worth it gak worth it sih. Karena kamu tahu kan kalau misalkan saya jalur mandiri kayak gimana, kayak apply di Indonesia tapi aja aku jujur ngelihat orang-orang yang bisa dengan jalur mandirinya, sebenarnya pengen sih, kalau pengen diulang sih pengen aja gitu untuk jalur mandiri gitu kan. Tapi bukan berarti aku sangat menyayangkan prosesku lewat agensi. Karena langsung diterima di hotel yang oke banget menurut saya. Alhamdulillahnya seperti itu. Nah, karena kayak gitu, vacancy yang mereka offer, yang pihak agensi offer atau yang mereka share ke orang-orang yang lewat agensi itu hotel-hotel yang oke nggak, maksudnya bintang 5 ke atas nggak? Ada nggak hotel Oyo gitu? Oh ya, hotel Oyo ya. Oh, aku pernah ada sebelum yang company yang pertama aku dapetin di Dubai. Ada kok agensi pertama yang menawarkan aku untuk interview di salah satu hotel. Yang aku search sih itu kayaknya nggak luxury dan standar bintang 4 atau 3 gitu ya. Mungkin yang ya standar aja gitu kan. Dan itu, nah aku pernah juga menolak di tawaran pertama, yang mana aku melakukan interview pertama tuh di hotel tersebut. Jadi mereka ya yang tadi balik lagi berapa menawarkan salary yang akan ditawarkan ke aku gitu, dan berapa yang harus aku bayar ke agensi. Jadi yang company pertama itu aku tolak karena itu tidak sesuai yang menurutku tadi. Tahu kamu, orang yang keterima lewat agensi sama orang yang keterima lewat jalur mandiri, basic salary yang dikasih dari pihak hotelnya sama nggak? Sama aja nggak sih harusnya? Pasti sama sih, semuanya sama. Alasan kamu pakai agensi itu karena belum terlalu tahu jalur mandiri itu kayak gimana. Betul. Gitu. Nah terus kamu searching si agensinya, kamu kontak agensinya, kamu bayar di awal. Udah itu mereka dalam regular basis tuh bakal ngontek kita, ini loh vacancy yang ada. Iya seperti itu. Terus mereka bakal ngundang kita buat kayak semacam tes buat masin lo tuh pantas nggak masuk ke hotel ini. Sebelum mereka memberitahu kita untuk melakukan walk-in interview. Oke, that's why pasti produk jadilah
yang mereka sodorin tuh. Iya. Dan proses interviewnya sendiri tuh ya kayak biasanya aja, and then ya keterima enggak, gitu kan pada akhirnya. Iya. Kalau misalkan disuruh ngulang, kamu bakal milih jalur mandiri atau pakai agensi? Selama lo bisa ngambil jalur mandiri aja. Tapi yang tadi aku omongin, untuk beginner kayak aku yang masih meraba-raba, it's okay kalau masih mau mencari lewat agensi aja kali ya, agensi aja kayak it's okay, Biar tutup not bad. bukan tutup mata, biar agak sedikit lebih praktis. Ya lebih easy aja mungkin, walaupun nggak easy juga gitu. Ya, karena buat ngedapetin uang buat bayar agensinya yang nggak easy. Iya itu dia. Standar perjuangan juga. Prosesnya emang berapa bulan kalau jalur mandiri? Karena teman-temanku kayaknya easy banget deh yang dari jalur mandiri. Di company saya yang sekarang tuh saya masukin lamarannya itu tanggal 19 April. Nah, diundang interviewnya tuh tanggal 24 tanggal 29 April. Which is kurang lebih 10 harian. Iya. Tapi nah, di company yang saya sekarang tuh pertama kali saya diundang interview, untungnya langsung masuk. Oh, alhamdulillah. Nah, di yang lain tuh saya belum pernah dapat undangan interview. Really? Jadi sebenarnya cepet kalau misalkan kita oke ya, gitu. Nah, terus tuh setelah itu pas lolos interview dapat surat kontrak awal Mei tanggal 5. Jadi kurang lebih 2 mingguan sih gitu. Ketika udah masuk undangan interview gitu. Tapi selebihnya ya banyak banget yang enggak diundang. Enggak diundang gimana? Enggak diundang buat undangan interview. Oh iya. Gitu. Enggak lolos ke step selanjutnya lah gitu ya kan. Iya. Itu depends lagi sama lakinya kita ya enggak sih? Dan menurut saya tuh diundang interview aja sebuah pencapaian sih. Karena dan 100 lebih mungkin lamaran kan, yang sama. saya lamar gitu. Ya sebenarnya nggak segampang itu juga. Itu aja sih buat video kali ini. Nanti saya bakal buat video lagi. Kayaknya tuh ini saya udah dikontrak sama Dinda kalau misalkan bakal buat video terus sama. Iya udah sign kontrak kok. Udah jadi personal assistant. Oke. Yaudah, makasih ya teman-teman buat kalian yang mau sharing atau nanya-nanya tentang kita di sini. Ya, question aja di bawah aja. Makasih ya buat teman-teman yang udah dengerin cerita kami minggu ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye. See you, bye-bye.